Bab 2444. Keesokan harinya, Dev mengikuti Matt langsung ke kuil Lingyin. Kuil Lingyin hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Kyoto, dan dengan kecepatan Dev dan yang lainnya, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Di masa lalu, kuil Lingyin juga sangat makmur dengan dupa, dan ada banyak sekali orang yang datang untuk beribadah dan mempersembahkan dupa setiap hari. Tapi sekarang menjadi sangat sunyi. Dev dan Matt naik gunung, dan mereka tidak melihat siapapun di jalan. Ketika saya datang ke kuil Lingyin, saya menemukan bahwa kuil Lingyin sudah bobrok dan berdebu di mana-mana, seolah tidak ada yang tinggal di dalamnya. Melihat kuil Lingyin seperti ini, hati Dev menjadi dingin dalam sekejap. Ketika mereka berdua masuk ke kuil Lingyin, apa yang mereka lihat adalah rumput liar yang ditumbuhi rumput liar, di mana ada seorang biksu. Tampaknya pengrajin ahli yang saya temui sudah tidak ada lagi di sini. Melihat situasi di kuil Lingyin, Matt tahu bahwa tidak ada orang yang tinggal di sini sejak lama. Hei, Dev menghela nafas, ayo pergi. Tepat ketika Dev dan Matt berbalik untuk pergi, napas tiba-tiba datang, diikuti oleh sosok yang menghalangi jalan mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah biksu compang camping dan wajahnya tertutup kotoran. Kalian berdua, karena kalian berada di sini di kuil Lingyin, mengapa kalian tidak membakar dupa? Apakah uang untuk persembahan sudah habis? Biksu tua itu berkata kepada Dev dan Matt. Matt memandang biksu tua itu dari atas ke bawah, lalu buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda ingat saya? Kita bertemu sekali beberapa tahun yang lalu. Biksu tua itu memandang Matt, lalu menggelengkan kepalanya, biksu tua yang bepergian di awan. Ada banyak orang di dunia, bagaimana saya bisa mengingat semua? Tuan, tidak masalah jika Anda ingat atau tidak, kami datang untuk meminta bantuan Anda. Biksu tidak ingat Matt juga tidak ingat, tidak marah. Minta bantuan saya. Biksu tua itu terkejut melihat saya seperti ini, apa yang bisa saya bantu? Tuan, saya tahu Anda adalah seorang ahli pengrajin. Teman saya memiliki pedang yang rusak, dan saya ingin untuk meminta master untuk memperbaikinya. Matt berkata langsung. Jadi begitu ya, biksu tua itu sedikit mengangkat dahinya, itu hanya memperbaiki pedang. Aku bisa melakukannya, tapi bisakah aku mendapat manfaat? Tuan, selama kamu bisa membantuku memperbaiki pedang, apa yang kamu inginkan? Tidak masalah, bahkan jika saya membangun kembali kuil Lingyin ini, saya tidak punya masalah. Dev berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Nadanya tidak kecil, tapi kuil Lingyin ini bukan milikku, apa yang dia lakukan untuk membangunnya kembali? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, jika aku memperbaiki pedang untukmu, kamu perlu membantuku menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Dev dan Matt bertanya pada saat bersamaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang kamu selamatkan, tetapi orang ini terkunci di ruang bawah tanah sekte api, dan kamu harus berjanji untuk membantuku menyelamatkannya. Jangankan memperbaiki pedang untukmu, bahkan jika itu untuk membuat pedang untukmu, itu bukan masalah. Kata biksu tua itu. Sekte api. Dev dan Matt tertegun. Mereka belum pernah mendengar sekte seperti itu. Tuan, di mana sekte api yang Anda sebutkan? Saya belum pernah mendengarnya. Dev tahu segalanya tentang itu, apakah itu di dunia sekuler, dunia tersembunyi atau alam rahasia, dan dia belum pernah mendengar tentang sekte api ini. Kamu bahkan tidak tahu sekte api. Itu ada di lereng gunung puncak Kinyu. Apakah kamu belum pernah mendengar sekte sebesar itu? Biksu tua itu menatap Dev dengan heran di wajahnya. Kali ini, Dev dan Matt bahkan lebih bingung, mereka tidak tahu di mana puncak Kinyu. Tuan, Anda mengatakan bahwa puncak Kinyu ini, kami belum pernah mendengarnya. Dev tampak tak berdaya. Kenapa kalian belum pernah mendengar tentang puncak Kinyu? Puncak Kinyu ini. Biksu tua hendak menegur Dev dan Matt. Tetapi seluruh tubuh biksi itu terkejut sesaat, seolah memikirkan sesuatu, dan kemudian air mata mengalir keluar, dan dia menangis. Tindakan biksu tua itu langsung membingungkan Dev dan Matt. Bersama